Marilah kita lihat tentang histogram. Histogram adalah penyajian dari tabel distribusi frekuensi dalam bentuk batang yang tidak memiliki jarak. Maksudnya, antara satu batang dengan batang berikutnya tidak ada jaraknya. Jadi, bagian kanan batang pertama berdempet dengan bagian kiri batang kedua, dan selanjutnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat histogram? Perhatikan hal yang berikut. Pertama, pada tabel distribusi frekuensi yang diberikan, tambahkan satu kolom di sebelah kanan untuk kolom yang berjudul tepi bawah. Kemudian, tambahkan satu baris pada kelas terakhir. Langkah kedua, siapkan bidang kartesius. Bidang kartesius yaitu yang memuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk memuat nilai atau data yang ada pada kelas interval. Nah, untuk histogram pada sumbu X ini yaitu untuk menandai tepi bawah setiap kelas. Sedangkan sumbu Y yaitu yang memuat frekuensi. Langkah ketiga, pasangkan data yang sesuai pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu dengan menggambarkan batang. Perhatikan contoh berikut. Gambarkan histogram dari tabel frekuensi berikut. Nah, ini tabelnya sudah ada pada contoh membuat tabel distribusi pada minggu yang lalu. Kita lihat tahapannya. Langkah-langkah 1. Pada tabel distribusi frekuensi, tambahkan satu kolom, di mana judul kolomnya itu tepi bawah. Kemudian tambahkan satu baris pada kelas terakhir. Ini tepi bawah. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. 151 kurang 0,5 yaitu 150,5. Selanjutnya, lakukan sampai kelas yang terakhir. 172 kurang 0,5 berarti 171,5. Nah, yang ditambahkan tadi untuk memasukkan batas atas, tepi atas kelas terakhir. Tepi atas yaitu menambahkan batas atas dengan 0,5 yaitu 174,5. Selanjutnya langkah kedua, siapkan bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yaitu kalau pada tabel ini tentang tinggi badan. Sedangkan sumbu Y yaitu tentang frekuensi. Kemudian tandai pada sumbu X itu batas-batas tepi bawah. Nah, perhatikan ya. Sumbu X-nya tentang tinggi badan, sumbu Y-nya frekuensi. Nah, yang perlu diperhatikan ya, 150,5 tidak perlu diukur dari 0 ya. Boleh mulainya agak ke kanan lagi, tetapi jarak antara data ke-1 dengan data kedua, tepi kelas pertama dengan tepi kelas kedua, tepi kelas kedua dengan tepi kelas ketiga, dan seterusnya, jaraknya harus sama. Nggak boleh
yang satu lebih lebar, yang satu lebih kecil. Demikian juga untuk frekuensi. Dari 0 sampai 5 sama jaraknya dari 5 sampai 10. Sama jaraknya dari 10 sampai 15. Ya, dan seterusnya. Jadi, konsekuensinya jaraknya masing-masing data harus sama untuk setiap X dan untuk setiap Y. Langkah selanjutnya, pasangkan data yang sesuai pada sumbu X. Ya. Nah, perhatikan. Untuk kelas pertama 151 sampai 153, berarti tepi bawahnya 150 sampai 153, frekuensinya yaitu 3. Kita buatkan batangnya. Nah, ini untuk batang pertama. Kita lanjutkan batang kedua. Kelas kedua 154 sampai 156 atau dengan tepi bawah 153 sampai 105,5 sampai 156,5 yang frekuensinya 7. Nah, ini buatkan diagram batangnya. Inilah dia. Lakukan setiap kelas sampai kelas terakhir. Nah, inilah batang-batang yang dibuatkan untuk setiap kelas. Nah, maka batang-batang yang berdempetan ini yang dibuat pada koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, inilah yang disebut dengan histogram. Bagaimana? Paham ya? Insya Allah, kalau ikhlas mendengarkannya, semua pelajaran tidak ada yang susah. Semua mudah. Tinggal ikhlas menerima. Baiklah, kita lanjutkan bagian kedua dari materi pagi ini, yaitu tentang poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi adalah penyajian data dari tabel distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang diperoleh dengan cara menghubungkan setiap titik tengah puncak histogram setiap kelas. Atau dapat juga dilakukan dengan cara menghubungkan pasangan titik tengah setiap kelas dengan frekuensinya. Seperti kita membuat histogram tadi, ya. Di sumbu X kita buatkan titik tengahnya dan di sumbu Y kita buatkan frekuensinya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat poligon frekuensi? Pada pagi ini Ibu akan memberikan langkah-langkah membuat poligon frekuensi, yaitu dengan cara pertama menghubungkan setiap tengah puncak histogram setiap kelas. Langkah pertama, pada tabel distribusi frekuensi tambahkan satu kolom untuk titik tengah. Ya, jadi setiap kelas ada titik tengahnya. Bagaimana mendapatkan titik tengah? Yaitu dengan cara satu, menambahkan tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas pertama kemudian dibagi 2. Cara yang kedua, bisa juga menambahkan tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas pertama kemudian dibagi 2. Setelah dibuat titik tengahnya, kemudian tambahkan baris pada sebelum kelas pertama dan tambahkan satu baris lagi pada sesudah kelas terakhir. Nah, kemudian untuk kelas tambahan ini diberi frekuensi 0. Langkah kedua, hubungkan titik tengah puncak histogram. Ya.
Kemudian dihubungkan dengan garis lurus dengan syarat puncak histogram atau batang pertama dihubungkan dengan puncak histogram batang kedua. Ingat ya, titik tengah puncak histogram, bukan pojok-pojoknya. Setelah selesai semua titik tengah puncak histogram dihubungkan, kemudian untuk sebelum kelas pertama dihubungkan dengan puncak kelas pertama. Kemudian puncak kelas terakhir dihubungkan dengan pada baris yang ditambahkan yang frekuensinya 0. Bagaimana praktek membuatnya? Kita lihat contoh berikut. Contoh, gambarkan poligon dari tabel distribusi frekuensi berikut. Tabel ini adalah tabel pada contoh membuat histogram tadi. Ya. Kemudian, nah ini lengkap dengan histogramnya yang sudah selesai Ibu buat tadi. Kemudian, kita ikuti langkah-langkahnya. Ingat ya, langkahnya hanya 2. Pertama, oh maaf, ini masih langkah membuat histogram, seharusnya langkah membuat poligon. Langkah pertama, pada tabel distribusi frekuensi tambahkan satu kolom yang berjudul titik tengah. Ya. Kemudian tambahkan baris sebelum kelas pertama dan tambahkan baris setelah kelas terakhir. Masing-masing frekuensinya yaitu 0. Nah, lihat. Sudah Ibu buatkan, tambahkan satu kolom, titik tengahnya. Kita mulai mengisinya titik tengah dari 151 sampai 153. Ya. Boleh dengan jari, boleh ditambahkan 151 dengan 153, kemudian dibagi 2. Ya. Nah, jadinya 152. Ke bawahnya nggak perlu dihitung lagi. Di sini kita tahu panjang kelasnya adalah 3. Maka 152 ditambah 3, 155. Kemudian 155 tambah 3, 158. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian untuk kelas pertama, 152 dikurangi 3. Karena 3 itu tadi panjang kelasnya. Sedangkan untuk yang terakhir, 173 ditambah 3 menjadi 176. Nah, ini masing-masing frekuensinya adalah 0. Perhatikan, ini masih histogram yang belum Ibu ubah. Masih histogram yang pertama kita buat. Nah, berikutnya, untuk sumbu X, datanya ini diambil adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas. Ya. Nah, titik tengah kelas. Kita ubah dulu histogramnya menjadi titik tengah kelas. Nah, itu dia. Ya. Nah, titik tengah kelas. Kemudian, perhatikan. Sebelumnya tadi, untuk ini sudah ada batang-batangnya masing-masing. Kemudian untuk kelas sebelum, ini 149. Kemudian yang terakhir ditambahkan 176. Untuk apa gunanya? Dapat kita lihat setelah menghubungkan garis-garisnya. Berikutnya, hubungkan titik tengah puncak histogram berdekatan. Nah, batang pertama puncaknya berarti di tengah-tengah ini. Sejajar dengan 152. Dihubungkan dengan tengah-tengah batang kedua, 155. Ya. Nah, ini kita hubungkan dengan garis lurus. Selanjutnya, kita hubungkan tengah puncak histogram kedua dengan yang ketiga. Nah, dah nampak dua garis yang dihubungkan. Selanjutnya, batang ketiga dengan batang keempat. Batang keempat dengan batang kelima. Dan seterusnya sampai batang ke-7 dengan batang ke-8. Ya, kita lihat yang sudah Ibu hubungkan. Nah, ini dia
yang sudah kita hubungkan, ya. Tengah, puncak, histogram. Kemudian yang terakhir, hubungkan 149 yang 0 tadi dengan kelas pertama. Kemudian yang kelas terakhir dengan titik tengah yang kita tambahkan yang tadi. Sehingga terbentuklah sebuah poligon. Nah, perhatikan yang ini, yang merah ini namanya, yang bentuk batang namanya histogram, sedangkan yang berbentuk garis namanya poligon frekuensi. Nah, begitulah cara menggambarkan atau membuat histogram dan poligon frekuensi. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah.